Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Akhirnya kita sampai pada web aktivitas belajar ke-6. Nah, memang di komunikasi memang yang wajib adalah message e-learning, tetapi biar lebih cepat, memang saya inisiatif untuk membuat grup WhatsApp ya, biar lebih cepat. Itu eh, mungkin sudah perkenalan dengan saya ya, di e-learning ada ya. Perkenalan dengan saya, nama saya Febrian. Saya mengajar di Universitas Semarang, di Jawa Tengah. Terus kemudian saya mengajar di Teknik Informatika. Dan di tutorial UT ini saya mengajar jaringan komputer seperti itu. Oke, mungkin yang luar Jawa ada enggak sih? Halo, ada yang dari luar Jawa? Ada Pak, Dari mana? dari Batam. Batam. Oke, dekat Singapura ya ini ya. Batamnya mana? Ina? Di Batu Aji Pak, Di? Batu Aji, Oh, Batu Aji Batam. di Batu Aji. Oke. Yang lain? Dari Jawa semua yang lain? Oke lah. Saya Pak dari Nias. Oh, dari Nias, Sumatera Utara ya. Iya Pak. Oke, selamat datang. Terus kemudian yang lain selain Ina dan Danti. Oke. Oke, kita mulai aja kuliahnya ya. Itu Ya Pak, webnya dari mana? saya di Bekasi Pak. Oh, dari Bekasi. Oke. Oke, screen apa? Share screen saya terlihat ya. Baik, kita masuk di sini materinya cukup banyak ya. Satu hal tetapi cukup banyak tentang Internet Protocol atau IP dan Internet Working. Jadi memang dasarnya untuk satu komputer berkomunikasi dengan komputer yang lain ya harus punya IP. Seperti Anda punya motor, itu juga harus punya plat nomor ya. Nah, sama komputer dalam berhubungan satu komputer dengan yang lainnya yang terhubung dengan internet, entah itu komputer, entah itu smartphone Anda, itu harus punya IP agar bisa terhubung ke internet. Seperti itu. Eh kalau IP ini diberikan secara manual ya, secara manual dan juga otomatis lewat DHCP ya. DHCP itu secara otomatis Dynamic Host Control Protocol. Karena apa? Anda smartphone Anda kan tidak perlu nganu ya, tidak perlu apa? Tidak perlu setting IP karena diberikan secara otomatis oleh provider dengan DHCP. Terus kemudian kalau Anda masuk ke WiFi, terus free WiFi dan kawan-kawannya, Anda juga cukup memasukkan password saja tanpa setting IP. Tetapi Anda juga bisa memberikan IP kepada komputer Anda secara manual. Seperti itu. Nah, tergantung kebutuhannya, mau masuk manual atau otomatis dengan DHCP. Ya, alamat IP ini 32 bit ya, versi 4. Terus kemudian yang terbaru versi 6 itu 128 bit. Terus standarnya pengalamatan IP ini RFC
1166 ya, internet number. Terus kemudian ada yang dinamakan IP address ini biasanya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah nomor networknya atau identifier atau penunjuk di dalam satu jaringan, terus nomor hostnya. Nomor host itu anggota di dalam satu jaringan. Jadi kalau saya ngomong masalah network atau subnet atau jaringan, itu berarti kita anggap saja sebagai satu kelas. Ya, satu kelas, ya kelas kuliah atau kelas satu ruangan, seperti itu ya. Kalau kita ngomong host, itu anggota di dalam satu jaringan. Berarti kalau network itu satu kelas, anggotanya itu ya mahasiswa, gitu. Di dalamnya mahasiswa. Jadi kalau di kelas kita malam ini, itu network kita adalah jaringan komputer. Mata kuliah jaringan komputer. Hostnya siapa? Ya ada saya, ada Anda semua, anggota di dalam satu jaringan malam ini. Nah, sebagai contohnya seperti itu. Terus kemudian dari 32 bit ini dibagi menjadi 4 oktet. Nah, oktet itu 8 bit ya, ini 1 oktet. Ini 1 oktet. Ini 1 oktet, ini 1 oktet. Lah, sebenarnya nilainya sendiri-sendiri ya. Saya kira Anda sudah tahu atau bagaimana. Cukup sebenarnya seperti ini. Bentar, saya buka ke notepad saja biar enak. Notepad saya kelihatan ya? Halo? Ya kelihatan Pak. Ya terlihat Pak. Seumpama saya buat 1 oktet. 1 oktet isinya berapa? 8 bit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini nilainya sendiri-sendiri ya. Dari yang paling kiri 2/7 ya, 2/7. Kalau ini saya tulis pangkat ya ini ya. 2/7, 2/6, 2/5, 2/4, 2/3, 2/2, 2/1, 2/0 ya. Mengapa 0? Karena 1 oktet itu dimulai dari 0 ya, selesai di 7. Jumlahnya berapa bit? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Mengapa hanya sampai 7? Ya, karena dimulai dari 0. Alamat IP itu dimulai dari 0, bukan dimulai dari 1. Jadi nanti kalau Anda ngitung IP, sebenarnya ada kalkulator kalkulator IP ya. Cuma ya Anda harus tahu gitu. Nah, 2/7 itu nilainya 128, 2/6 64, 2/5 itu 32, 2/4 itu 16, ini 8, 4, 3, 4, 2, 2/0, 1. Nah, ini satu deret, 1 oktet, ya, nilainya sendiri-sendiri. Jadi, sebagai contoh, kalau ini, kita lihat, sebenarnya ini angkanya sudah ada desimalnya ya. Cuma kita lihat catatan kita. 1, yang lain 0. Berarti yang dihitung hanya 1, 2,
128 karena yang lain 0 ya. Nah, ini 128. Terus kemudian yang ini berapa? Nah, ini enggak baik ini. Oh, ada ya yang baik ini. Nah, ya apa? Maaf Pak, itu minta tolong di mute aja Pak. Oke, Mas Marcelino, saya mute ya. Oke. Jadi yang deret ini oktet ini desimalnya berapa? 128. Dapat dari nih. Yang angka 1 kan hanya di sini. Yang 0 deret ini tidak bernilai. Terus kemudian yang ini mengapa dapat 2 dia? Karena yang 1 hanya di sini kan. Yang ini 0, yang ini 0. Berarti hanya 2. Terus kemudian yang ini 7. Binernya ini kan. Dapatnya dari mana? Kan yang 1 hanya di sini. Ya kan? Yang 1 hanya di sini, yang 0 ini 0 semua. Berarti hanya 1 ditambah 2 ditambah 4. Berarti 7 ya. Nih ya, 7. Terus kemudian 9 dapat dari mana? 9 dari, oh ini yang 1 di sini. 1 di sini dan 1 di sini. Berarti berapa nilainya? Berarti 2/3 ya. 8 ditambah 1. Jadi 9. Oke. Itu tentang IP ya. Jadi Anda tahu ini catatan Anda sebenarnya cukup ini aja untuk mengubah dari biner. Biner itu hanya 1 dan 0 ini menjadi desimal seperti ini ya. Ya, biasanya Anda kan kasih IP itu berapa? 192, 168, 1.10 Mama. Berarti kalau kita binerkan 192 ini masih lebih besar dari 128. Berarti kalau kita binerkan kan berarti 1. Terus kemudian 192 dikurangi 128. Pakai kalkulator aja biar jelas. Oke. Tadi berapa? 192 dikurangi 128. 64. Oh, 64 itu kan dapat di sebelahnya ya. Berarti sebelahnya 1. Kan sudah 192 ini. Ya. 128 dapat dari sini 2/7 tambah 2/6. 64. 192 berarti yang lain 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini binernya. Terus kemudian 168. Dapat dari mana? 168 lebih besar dari 128 ya. Berarti 1. Hitung aja. 168 dikurangi 128. Masih sisa 40. Ya, 40 lebih kecil dari 64. Berarti di sini 0. No. Ya kan? Terus 40 lebih besar dari 32. ini ya. 16 ya, karena lebih besar ya. Melesai 0, terus kemudian 8-nya pas. Ya, dikurangi 8. Ya, 0. Berarti ini 1, terus kemudian yang lain 1, 2, 3, 0. Terus kemudian yang paling gampang ini paling gampang ya. Ini paling gampang. Jadi 0, 0, 0. 0-nya 7 kan, karena yang 1 kan hanya di sini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti ini. Sekarang 10. 10 itu dapat dari jelas 128-nya 0. 64-nya ya yang ini 0.
64 0, 32-nya 0, 16-nya 0, 1, 8-nya 1, 0, 4-nya 0, 0, 1, 0 kan? Terus ininya 1. 2-nya kan masuk ya, karena Ya. 8 tambah 2, 10, 1 berarti 0. Nah, seperti ini. Jadi, ini IP dalam bentuk desimal, ini IP dalam bentuk biner. Ini. Nah, seperti ini ya. Jadi, Anda sudah tidak bingung. Gitu. Oke, saya teruskan. Terus IP itu harus unik ya, tidak boleh sama satu jaringan, satu komputer dengan komputer yang lain di dunia ini. Jadi harus unik, tidak boleh sama. Seperti plat nomor Anda itu juga tidak boleh sama satu kendaraan dengan kendaraan yang lain, plat nomor kendaraan ya. Terus kemudian NIK Anda juga tidak boleh sama, satu KTP Anda dengan yang lain tidak boleh sama. Begitupun juga IP, tidak boleh sama. Nah, makanya itu mengapa IP versi 4 ini sudah langka? Karena IP versi 4 itu ya hanya kelas A, B, dan C yang digunakan untuk apa? Untuk jaringan IP, jaringan internet ya, dan jaringan lokal itu yang hanya bisa digunakan kelas A, B, dan C ya. Mengapa? Ya, yang punya host, yang punya host, yang punya host, artinya yang punya anggota di dalam satu jaringan. Nah, ini. Nah, mengapa D dan E tidak digunakan? Karena dia tidak punya host. Dia hanya punya network. Dia hanya punya jaringan. Seperti itu. Makanya dari itu, mungkin Anda sering selain memasukkan IP itu juga memasukkan yang namanya apa? Subnet mask ya. Kalau setting IP itu kan selalu memasukkan IP dan subnet mask ya. Kita coba kita lihat di kontrol panelnya. Ini kebetulan saya di HCP ya. Jadi IP saya di sini Internet Protokol versi 4 saya Optane. Artinya secara otomatis dibelikan. Tapi kalau kita masukkan di sini ya IP address dan subnet mask itu wajib dimasukkan. Nah, kita kembali ke kelas IP ya. Subnet mask itu biasanya Anda kasih 255, 255, 255, 0. Nah, ini subnet mask kelas apa? Kelas C ya. Kalau kelas A itu 255.0.0.0. Ini kelas A. Terus kemudian kalau kelas B 255.25.0.0. Kelas B. Lah, Pak, bedanya apa? Ya, kita kembali lagi di sini. Jadi kalau kita binerkan ya, nih ya, 255 itu kan desimal. Kalau kita binerkan, itu kan binernya ini. Kalau 255 itu satu semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan yang lain, ini kan 0. 0 ini mewakili 8 bit ya. Berarti, ya, kalau saya binerkan kan seperti ini. Nah, ini kelas A. Ya, ini kelas, tadi apa? Kelas A. 111.000.000.000.000. Itu subnet mask kelas A. Nah, di dalam subnet mask itu angka 1 ya, biner 1 ini itu digambarkan sebagai network terbentuk, jaringan terbentuk. Ya, ini. Ya kan? Terus kemudian kalau 0
ini ya, 0 itu adalah host terbentuk atau anggota di dalam satu jaringan terbentuk. Mengapa kok kita sering pakai subnet mask kelas C? Nah, ini kita kembali ke sini. Jadi kalau seluruh dunia ya, kita ngomong seluruh dunia, kelas A itu menghasilkan 2/8 network. Sama dengan berapa? 2/8 tadi? 128 network. Nah, ini kan 2/8 ini kan 8 bit kan. Berarti angka 1 itu kan sebagai network. Berarti 2/8 seluruh dunia ada 128 network dengan satu jaringannya berisi, nah ini, nolnya ada berapa ini total? Nolnya ada berapa? 24. 24. Berarti 2/24 Dua. host. Ya. Sama dengan sekitar berapa ya? 2/24. 2/24. Ini kuadrat ya. Yang berarti yang tidak standar. Nah ini. 2/24. Nah, satu jaringannya berisi 16 juta host anggota di dalam jaringan. Jaringan yang besar, ini biasanya satu negara, ini kelas A ya, biasanya satu negara atau perusahaan yang sangat besar ya ini. Nah ini. Terus kita beralih ke kelas B. Kelas B, subnet kelasnya adalah, jadi kelas B 255.255.0.0. Berarti kan binernya seperti ini. Ya, copy aja. Ya, seperti ini. Berarti seluruh dunia dia menghasilkan angka 1 itu kan network ya. Nah, ini angka satunya ada berapa? 16. Berarti 2/16 16. network. Berapa itu? 2/16 network. Ya, kalkulator lagi. 2/16. 65.000 jaringan seluruh dunia network. Dengan satu jaringannya atau satu subnetnya, satu networknya itu berisi 2/, angka 16. nolnya ada berapa? 16 16 juga juga. network. Berarti sama dengan Sama. sama ya. Net host ya. Sorry, ini host. Ya. Terus kemudian di kelas C, nah mengapa sering kita pakai? Karena kelas C ini networknya banyak, tapi hostnya lebih sedikit. Kalau ini biasanya ya jaringan antar kota, ya satu kota, terus kemudian perusahaan-perusahaan menengah besar, ini biasanya pakai IP kelas B. Nah, mengapa kita sering pakai IP kelas C? Ya, nah kelas C itu kalau dibinerkan seperti ini. Ya, berarti dia menghasilkan di seluruh dunia 2/, berapa? Angka satunya. Angka satunya 24. ada 24 24. network. Sama dengan 2/24 tadi berapa? 16 juta. 16 juta. Nah, Pak, itu juga yang 2/8 kayaknya salah deh, Pak. Yang di A tadi. Yang dia, 2/8 itu 256, Pak. oh ya, sorry. 2/7 ya. Berarti kamu Iya. enggak ngantuk, ya kan? Udah malam, ngantuk ya, normal ya. Oke, ini ya, 2/20 16 juta network. Terus kemudian hostnya itu angka 0. Angka 0 ada berapa? 8. Hanya 8.
berarti hanya 256 256 host. host. Nah, mengapa kita pakai kelas C? Ya ini, jaringannya banyak, tapi satu jaringannya isinya kecil, hanya 256 host. Sehingga ini sangat cocok untuk jaringan LAN. Ya, jaringan satu kantor, ya, jaringan jaringan kecil, ya ini cocok sekali. Makanya kita sering memasukkan subnet mask 255, 255, 2550 gitu. Nah, biasanya kalau nanti Anda main di router, itu ada sebutan yang namanya prefix. Ya. Prefix itu adalah jumlah angka 1 di subnet mask. Ya, kalau kita besok punya kesempatan setting router yang beneran, kita harus kenal yang namanya prefix ya. Apa gampangannya adalah kalau Anda mau cari kalimat yang susah di Google banyak. Cuma kalimat yang lebih mudah dimengerti adalah jumlah angka 1 yang ada di subnet mask. Jadi kalau subnet mask ini 255.0.0.0 berarti perfectnya adalah /8 gitu. Terus kemudian di sini perfectnya kelas B /16 karena angka satunya ada 16. Sedangkan ini perfectnya adalah /24. Pak, kok /8/8/8? Ya, ini namanya subnet perfect default ya. Atau subnet mask-nya itu default ya. Mengapa default? Kalau jaringan lokal ya, jaringan lokal ini /8, /16, /24 itu sama-sama menghasilkan hanya satu jaringan. Kalau kita ngomong jaringan lokal ya. Hostnya sama, hostnya tetap 16 juta, 65.000 dan 256. Pak, berarti bisa geser. Seumpama saya pengen perfectnya 26. Ya kan? Ya berarti geser subnet masknya, berarti geser lagi. Berarti artinya ada 26 angka 1 di subnet mask. Berarti kan gini. Binernya kita geser. Ini kan sudah 24 ya. Berarti yang di sini pinjam 2 bit. Seperti ini. 24 ditambah 2 bit. Berarti /26. Berarti subnet masknya sudah tidak 255, 255, 2550 lagi. Sudah berbeda. Yang jelas berarti 255. Ini kan 1 ya. 255.255. Ini kan sudah 255, 255, 255 lah. Tinggal ini tadi berapa? Kita balik ke ini catatan kita. Nilainya berapa ini? Oh, berarti yang di sini tadi satunya kan di pojok kiri dan sebelahnya ya. Berarti nilainya berapa ini? 128 tambah 64. Berapa tadi? 128 tambah 64 berapa? 192. Nah, otomatis jumlah jaringan yang dihasilkan akan berbeda. Jumlah network akan berbeda, jumlah hostnya akan berbeda. Jadi, kalau jaringan lokal berarti defaultnya, ini kan kelas C ya, karena di atas 24 kan. Berarti 24 bit ditutup. Ya, jangan dihiraukan yang ini karena jaringan lokal. Ya, yang dihiraukan hanya ini. Ya, yang oktet terakhir. Nah, kalau nanti kelas B yang dihiraukan 2 oktet terakhir. Kalau kelas A yang dilihat adalah 3 oktet terakhir. Nah, ini kebetulan /26 itu kan kelas C ya. Berarti 24 bit kita tutup. Ini tidak usah dibaca, yang dilihat adalah yang belakang ini. Oke. Di situ kalau ini kita tutup, berarti ada berapa angka 1? 24. Tuh.
24 bit ini kan kita tutup. Kita tahu. Jadi Oh, 2. tidak usah dilihat ini. Yang saya blok ini tidak usah dilihat. Lah, tinggal berapa angka 1? 2. Ada 2. Berarti /26 itu menghasilkan di jaringan lokal ya ini. 2/2 network. Sama dengan berapa? 2/2? 4. 4 network. Dengan satu jaringannya kan hanya menghasilkan 4 jaringan ya. Satu jaringannya menghasilkan berapa? Nolnya ada berapa itu? 6. Nolnya ada 6. 2/6 host. Berarti berapa 2/6? Balik lagi ke 64. sini. 64. 64. Seperti itu. Jadi Anda nggak akan kaget nanti kalau umpamanya dapat alamat IP 192.168.10.0/30 ya. Nah, Anda sudah bisa menentukan subnet masknya berapa ya, terus kemudian menghasilkan berapa network atau jaringan dan menghasilkan berapa host gitu. Mau dicoba? Mau dicoba atau sudah tahu? Umpamanya Anda dapat alamat IP ini, ya, router sudah tahu /30 itu subnetnya berapa, terus kemudian menghasilkan berapa network dan berapa host. Oke, kita coba ya. Oke, subnet NAS-nya berarti berapa? /30, berarti ada 30 angka 1 di subnet NAS. Ini sudah 24. 24. Berarti Tambah pinjem 6 berapa angka 1? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti tinggal nolnya ada 2. 00. Ya. Berarti networknya jaringan lokal ya. Berarti ini kan di atas /24. Berarti kelas C kan ini. Berarti 24 bit ditutup. 2/6 network. Berarti dia menghasilkan angka satunya tinggal 2/6 network. Sama dengan 64 network. Lah, hostnya nolnya tinggal berapa? 2/2. 2/2 host. Kebalikannya sebenarnya ini /26 dan /30 ini kebalikannya. Kalau /26 itu networknya 4, hostnya ada 64, sedangkan kalau /30 networknya yang 64, hostnya malah cuma 4 network. 4 host, sorry. Nah, di dalam host itu Anda harus tahu bahwa selalu dikurangi dengan 2 IP. IP apa sajakah itu, Pak? Yang pertama adalah network ID atau biasanya kita sebut dengan net ID, ya kan? Yang kedua, nah ini. Yang kedua adalah untuk broadcast ID. Ya. Lah apa itu network ID? Ya alamat jaringan kita. Tadi di awal saya katakan bahwa yang mewakili kita malam ini adalah perkuliahan jaringan komputer, ya. Berarti dia butuh apa? Dia butuh IP. Itu net ID yang mewakili kita semua. Sedangkan broadcast ini adalah alamat IP untuk pengiriman data ya. Kalau saya ngomong di dalam satu jaringan, ini tukang ojek. Tukang ojeknya di dalam satu jaringan. Seumpama tukang ojeknya adalah saya, broadcastnya. Berarti Raka kalau mau kirim data ke Sulvia, berarti harus lewat saya. Gitu. Nah ini broadcast. Saya yang akan mengirimkan data tersebut ke komputer Sulvia. Seperti itu. Ini broadcast ID. Dalam satu jaringan wajib ada 2 alamat ini. Jadi praktis kalau /30 ini hostnya kan ada 4.
dikurangi 2 ya, dikurangi 2. Untuk apa? Net ID dan broadcast ID. Sehingga dia hanya punya 2 usable host. Usable host itu yang bisa digunakan untuk alamat IP ya, untuk komputer ataupun alamat IP router. Nah, kalau 64 berarti dikurangi 2 juga, sama, namanya host selalu dikurangi 2 sehingga tinggal ada 62. 62 usable host gitu. Itu wajib ya, tidak bisa digeser-geser. Sehingga kalau seumpama ini 64 host ya. Nah, kalau seumpama saya butuhnya, saya punya 64 komputer, ya berarti flash 26 ini tidak memenuhi. Ya, mengapa? Karena flash 26 itu hanya bisa memenuhi 62 komputer. Ya, sedangkan saya punya 64 komputer di lab saya seumpama, di kelas saya. Sehingga perhitungannya akan beda. Kalau butuhnya 64 berarti kita cari yang terdekat. Yang terdekat berarti angka berapa? 128. Karena IP itu tidak boleh kurang ya. Tidak boleh kurang. Berarti di sini tadi /26 ya. Mana /26. Ya, seumpama saya teruskan di sini kebutuhan 64 host. Berarti ada rumusnya 2 pangkat N lebih besar sama dengan 64. 2 pangkat N min 2 ya, sorry. Karena ada host ya. Jadi harus ada min 2-nya. Nah, berarti 2 pangkat berapa? Jelas 2 pangkat 6 7. min 2 itu tidak cukup. Berarti 2 pangkat 7 min 2 lebih besar sama dengan 64. 7 di sini artinya adalah 7 angka 0 karena ada min 2-nya ya. Min 2 itu berarti mencari host. Nah, host itu di subnet mask itu angka 0. Ya. Host itu di subnet mask angka 0. Berarti artinya di sini 2 pangkat 7 ini adalah 7 angka 0 di subnet mask. Jadi subnet masknya sudah geser lagi. Jadi sesuaikan kebutuhan subnet masknya sudah geser lagi. Sorry. Mana tadi? Nah ini. Ya, itu, Pak. Subnet masknya harusnya seperti ini. Nah. Karena ada 7 angka 0. 0. Ya. Berarti subnet mask desimalnya berapa? 255. 255. 255. 255. 255. Yang terakhir? 128. 128. Berarti dia tidak /26 lagi, tapi perfectnya jadi berapa? Perfect tadi jumlah angka 1 di subnet mask. Sekarang 20. Ya, gitu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan 64 host itu ya subnet masknya ini /25. Dia memenuhi kebutuhan berapa network dan host kita lihat. Nah, ini kan jaringan lokal ya, berarti 24 bit ini ditutup. Ya. Nah, tinggal lihat yang belakang. Gitu. 2,1. Berarti hanya 2 pangkat 1 network. 2. Menghasilkan 2 network dengan 2 pangkat nolnya 7. ada berapa? 7. 7. Berarti 2 pangkat 7. Host 128 dikurangi 2 punya 126. Usable host. Cukup tidak memenuhi kebutuhan 64? Cukup. Ya. Tapi kalau yang tadi /26 hanya menghasilkan 62 host. Tidak cukup memenuhi kebutuhan 64 host atau komputer, 64 komputer. Seperti itu. Ya, biar tidak bingung. Oke. Jadi itu ya tentang IP, subnet mask. Nah, terus kemudian Pak, biasanya kalau nyeting IP itu
kadang ada yang dinamakan apa ini? Default Default gateway. gateway. Nah, default gateway itu adalah Host. IP apa ya? Saya carikan kalimat yang lebih mudah. IP untuk keluar ya. Jadi gerbang untuk keluar itu butuh IP. Sebagai contoh, kalau kita ini kuliah di satu ruangan secara konvensional, ya berarti kita keluar lewat mana? Keluar masuk lewat mana? Halo, Gerbang kampus, Pak. kalau saya ngomong, kita konvensional di satu kelas, ya. Satu kelas. Berarti Oh, kita keluar masuk lewat mana? pintu. Pintu kelas. Lewat Nah, pintu pintu kelas kelas. itu adalah default gateway di dalam satu jaringan. Nah, biasanya IP-nya adalah IP pertama setelah network ID atau IP terakhir sebelum broadcast ID. Nah, seumpama seperti ini. Kita lihat saja /24 ya. /24 itu net ID-nya berarti seumpama IP-nya ya. IP 192.168.1.0 ya. Ini net ID, network ID. Kita di angka /24 ya. /24. Yang biasanya Anda pakai subnet masknya yang standar itu 255, 255, 255, 0. Nah, net ID-nya adalah seumpama IP-nya 192.168.1.0 itu net ID. Nah, gateway broadcast dulu ya. Broadcast ID itu berarti alamat 192.168.1.255. 255. Karena satu range IP itu jumlahnya adalah 256. Kalau dimulai dari 0, berarti hanya sampai 255. Jadi sebagai contoh nih, ini jari saya kan ada berapa nih? Ada 5 ya, ada 5. Ada 5, terus kemudian kalau kita mulai dari 1, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita mulai dari 0, berarti 0, 1, 2, 3, 4. Jumlahnya tetap 5, cuma karena dari 0 berhentinya sampai 4. Sama juga ini. Karena satu range IP itu 256 IP, kita mulai dari 0, selesainya 255. Jumlahnya berapa? 256. Seperti itu ya. Kalau kita mulai dari 1, itu jumlahnya 255 ya. Karena kalau dimulai dari 0 berarti jumlahnya 256. Lah, gateway dari sini gateway itu bisa kita pasang di angka 168.1.1 atau tadi kan saya katakan ya, bisa dipasang di alamat setelah ya, setelah net ID berarti 1.1 atau sebelum broadcast ID 1.254. Tergantung Anda pengen aliran yang setelah net ID atau aliran yang sebelum broadcast ID. Pak, sebenarnya kalau saya kasih di angka 1.100 bisa enggak gateway? Bisa, bisa. Cuma nanti Anda akan kesulitan untuk mengidentifikasi IP gateway yang mana. Lebih enak memang aturannya setelah net ID atau sebelum broadcast ID. Nih, ada yang senang di akhir, ada yang senang di awal. Cuma kalau saya setting IP, biasanya saya lebih prefer di alamat setelah net ID. Gitu. Nah, ini ada 2 aliran ya, bisa Anda ikuti. Yang benar yang mana? Sama-sama benar, gitu ya. Oke, ini tentang IP. Saya teruskan. Nah, ini ya, tadi sudah terjawab ya, mengapa yang
Yang dipakai hanya kelas sampai ABC. Oh, belum saya jawab ya. Mengapa kelas D tidak dipakai, apalagi kelas E? Nah, ini belum terjawab. Mengapa? Karena kalau kelas C saja, subnet masknya sudah, nih ya, 255, 255, 2550. Sehingga kelas D itu subnet masknya menjadi 25, 255, 255, 255. Sehingga kalau dibinerkan, itu kan seperti ini. Ya, dibinerkan kan jadinya seperti ini. Nah, angka 1 semua. Ada angka 0 enggak itu? Kalau dibinerkan, subnet mask ini adalah 1 semua. Ada angka 0 enggak di situ? Nggak ada. Enggak ada. Berarti hanya punya network, tidak punya host. Host. Ya, tidak ada hostnya karena enggak ada angka 0 di sini. Ya, nah, kan percuma, gitu kan? Percuma ada networknya tapi tidak bisa diisi oleh komputer. Nah, itulah yang membuat IP kelas C ini langka ya, karena yang bisa dipakai hanya IP kelas A, B, dan C. Nah, kelas D, nah ini tidak ada hostnya kan? Ya. Kelas E apalagi future use ya, tidak bisa dipakai. Sehingga ya mulai beberapa tahun yang lalu, ya sekitar 7 sampai 10 tahun yang lalu, kita sudah merambah juga ke IP versi 6. Ya, di materi inisiasi sebenarnya sudah saya berikan. Semoga cukup ya malam ini kita bahas. Ini sudah jam berapa? Sudah hampir jam 10. Ya sudah. Nanti IP versi 6 nanti mungkin di web berikutnya ya kita akan bahas. Nah, ini tadi ya, kelas A, B, C, ya kan ini. Tadi sudah saya jelaskan lebih ringkas ya dari ini. Terus kemudian, oke, alamat 0 biasanya digunakan sebagai network address atau net ID. Alamat 255 ini dengan catatan /24 ya ini. Alamat 255 berarti broadcast ID. Ya, ini. Terus kemudian yang tidak boleh digunakan lagi adalah alamat 127.0.0.0. Ini sebagai alamat loopback ya. Loopback itu untuk pemeriksaan di dalam satu jaringan. Nah, itu tadi mengapa kok langka IP versi 4 itu karena yang bisa digunakan hanya A, B, dan C. Terus kemudian tidak boleh menggunakan IP 0 untuk alamat komputer. Tidak boleh menggunakan IP 255 untuk alamat komputer karena alamat 0 itu digunakan untuk net ID dan alamat 255 digunakan untuk broadcast ID. Ditambah lagi, tidak boleh pakai 127.0.0.0. Karena apa? Karena digunakan untuk alamat loopback atau pemeriksaan di dalam satu jaringan. Nah, ini yang membuat kita harus beralih ke IP versi 6 yang lebih banyak. Nah, sehingga ada teknik yang namanya subnetting ya. Seperti kita tahu tadi yang catatan ini ya. Catatan saya tadi yang mana? Oh, nih. Kalau ada kebutuhan 64 komputer, berarti kita bisa pakai subnet mask yang berapa? Ini teknik subnetting ya, namanya. Jadi kita masukkan rumusnya 2 × N-2 lebih besar dengan kebutuhannya, terus kemudian kita tentukan subnet masknya. Nah, dengan seperti ini berarti kita tahu bahwa /25 menghasilkan ini ya, yang cocok untuk 64 komputer itu /25 menghasilkan 2 × 1 network dengan 2 × 7 host. Nah, ini yang yang tadi kita pelajari. Ini saya tambahkan lagi aja teknik subnetting.
Oke. Saya teruskan lagi. Nah, itu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya. Terus kemudian untuk routing itu kita bisa pakai direct routing dan indirect routing ya. Kalau ini adalah pengiriman penentuan rute ya, penentuan rute dari satu komputer ke komputer yang lain. Seumpama kita mau ke Google, itu kan perlu proses routing ya, perlu proses routing karena kita beda jaringan dengan jaringannya Google gitu, sehingga router akan memberikan rute terbaik ya, router ya. Jadi routing itu kan yang menentukan router ya, akan memberikan rute terbaik ke Google lewat mana gitu. Sebagai contoh, kalau seumpama yang dari Batam tadi ya, Batam mau ke Jakarta, banyak jalan ya, dari Batam nyebrang ke Riau, Riau ke kalau darat ya, Riau ke Lampung, Lampung ke penyeberangan Merak Bakauni, terus Banten, baru Jakarta, ya kan? Bisa juga sebenarnya dari Batam pindah dulu ke Kalimantan, Kalimantan ke Jawa Tengah baru ke Jawa Barat, baru ke Jakarta. Nah, itu rute. Bisa juga dari Batam ke Kalimantan dulu, ke Sulawesi dulu, ke Papua dulu, baru turun ke mana? Ambon, Ambon NTT, NTT NTB, NTB Bali, Bali Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, baru Jakarta. Ya, itu rute. Tapi yang menentukan adalah router, mana yang terbaik, mana yang tercepat, seperti itu. Ada direct dan indirect ya. Nah ini, metode pengiriman juga ada banyak. Ada broadcast. Broadcast itu tertuju ke semua alamat di dalam satu jaringan. Sebagai contoh, tadi si Raka tadi mengirimkan mengirimkan barang ke siapa? Bentar. Ke Sulvia, mengirimkan data ke Sulvia. Secara broadcast berarti data yang dikirimkan Raka itu akan terkirim ke Anda semua di kelas ini. Jadi ke Nugroho terkirim, ke Sulvia terkirim, ke Febdi terkirim, ke Hasan terkirim, dan seterusnya. Itu broadcast. Jadi satu kali kirim untuk semua. Sedangkan multicase itu pengiriman ke tujuan alamat tertentu. Ya kan? Sehingga datanya dari Raka bisa terkirim langsung ke Sulvia tanpa yang lain menerima. Itu multicase. Sedangkan anycase itu pengiriman data ke IP yang berbeda. Seperti kita kirim data ke ke Google, kirim data tugas kita ke e-learning, itu kan sudah beda jaringan. Itu dinamakan anycase, gitu ya. Jadi ada broadcast, multicase, ada anycase, gitu kan. Nah, kemudian yang menentukan itu adalah semuanya adalah router ya, router. Ya, router ini punya karakteristik, punya protokol yang namanya ICMP, ya, Internet Control Message Protocol. Nah, dia itu yang memeriksa, protokol yang memeriksa jaringan ya, memeriksa IP-nya, melaporkan kerusakan. Jadi kalau seumpama tadi router sudah menentukan jalur dari Batam ke Jakarta, itu berarti lewat Riau, lewat Lampung, lewat Merak Bakahuni, Banten, baru Jakarta. Sudah ditentukan nih. Ternyata jalur itu down, sehingga router ICMP ya, protokol ini harus melaporkan ke router bahwa jalur itu down, sehingga router harus cari jalur yang lain. Berarti kan lewat tadi ya Batam, Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Barat, baru Jakarta, seperti itu. Nah, ini yang menentukan router, tetapi yang memeriksa itu adalah ICMP, ya, ICMP, gitu ya. Nah, ini
proses-proses ini router dibantu oleh protokol yang namanya ICMP. Nah, pesan-pesan ICMP seperti ini ya. Ada tipe, kodenya apa, terus kerusakannya apa atau laporannya apa. Nah, ini datanya juga disebutkan juga. Ini pesan ICMP. Pak, ICMP itu kayak apa? Sebenarnya ICMP itu sering Anda pakai, sering Anda gunakan, tapi mungkin Anda tidak terasa ya. Nah, ini semuanya pasti pernah yang namanya ping ya, ping. Ya, ping. Pernah ya semua ping? Pernah. Nah, ngeping. Ping itu adalah dia ngirim paket ICMP dari IP kita, komputer kita ke IP tujuan. Gitu, itu ping. Terus kemudian kalau trace route, berarti kita trace. Kita lihat rute kemana kita mau pergi. Cuma saya mau lihat rute ke Google. Ya kan? Rute ke Google berarti kita trace route google.com. Sebagai contoh seperti itu. Kita pakai command prompt aja. Kalau yang pakai Windows ya. Kalau yang pakai Linux bisa pakai command line ya. Sama ping google.com. Nah, ping saya lancar nih, ya kan? Nah, IP-nya Google, jadi ping itu kan Google harus bales ya. IP-nya Google itu 174.125.24.139 ya. Terus kemudian dibales dalam waktu sekitar 51 milisecond. Jadi cepat sekali ya. 51 milisecond dengan time to live-nya adalah 109. Nah, ini semakin kecil time to live, maka semakin bagus jaringannya. Tapi semakin besar time to live, TTL ini, maka semakin kurang bagus jaringannya. Ya, standarnya adalah yang bagus ya, standar bagus yang 64 sampai sebelum 128 itu sudah bagus ya jaringannya. Oke, terus kemudian kita trace apa ini tadi? Trace row. Trace route www.google.com. Oh salah. Tulisannya trace saja ya. Nah ini. Jadi kita lihat dari komputer saya ke komputernya Google itu melalui beberapa tahapan, melalui beberapa lompatan hop ya. Nah, kalau lebih dari 30 hop, biasanya itu web tidak bisa dijangkau. Berarti request timeout ya. Ya, sering kan Anda ketemu akses web kok lama, akses ternyata request timeout. Nah, ini karena lebih dari 30 hop atau 30 lompatan. Nah, ini dari komputer saya ke Google itu melalui berapa lompatan. Ya sebenarnya kita rasakan ya hanya 50, tadi berapa? 50 milisecond ke Google. Nah ini, berarti komputer saya ke Google itu melalui 9 lompatan. Ya, dari komputer saya, IP saya 168.1.1 ke Google itu melalui 9 lompatan, 9 IP. Nah ini sebenarnya threshold ini bisa untuk kebaikan, bisa untuk kejahatan ya. Saya katakan itu. Karena apa? Saat orang tahu oh dari komputer saya ke sana itu lewat mana saja, ini kan kelihatan lewat mana saja. Lewat IP ini, lewat ini. Saya bisa cegat di salah satu IP ini. Untuk apa? Paling enggak sniffing ya. Mengendus atau menyadap lah. Bahasa bahasa yang lebih gampangnya adalah menyadap. Artinya aktivitas hacking ini bisa digunakan tracer juga gitu. Bisa kita lihat oh saya bisa cegat di IP mana ini data ini. Ya, saya bisa cegat di mana gitu. Sehingga saya bisa dapatkan data yang dikirimkan dari komputer saya ini ke Google.
Seperti itu. Oke, itu tentang ping dan reset ya. Oke. Saya kira itu yang bisa saya berikan karena sebenarnya masih ada materi IP versi 6 yang lebih lengkap, terus kemudian IP versi tadi IP versi 4 yang lebih lengkap, terus kemudian ada IP versi 6 ya. Ya, ini IP versi 6. Cuma mungkin waktunya akan terlalu lama gitu. Mungkin di aktivitas belajar berikutnya kita bisa sambung lagi gitu. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Cukup lama ya, hampir 1 jam. 1 jam. Apakah ada yang perlu ditanyakan tentang IP? Kalau dari Enggak? saya sih cukup, Pak. Itu bukan pertanyaan ya, pernyataan itu ya. Oke, eh, jangan lupa ya, tugas dikerjakan, diskusi dikerjakan. Terus kemudian ada yang beberapa tanya tadi di e-learning ya, tentang apakah bisa mengumpulkan ulang, silahkan bisa dikumpulkan ulang, diperbaiki. Gitu. Nanti kalau sudah diperbaiki, Anda bisa by WA dengan saya di grup ya, tidak usah japri di grup aja biar semua tahu, atau lewat message di e-learning ya, agar saya bisa cek ulang. Seperti itu. Asal tidak melebihi jangka waktu pengumpulan, masih bisa dicek ulang atau bisa saya nilai ulang. Gitu. Gitu ya. Tugas dikerjakan, materinya di-download, terus kemudian kalau ada praktikum ya dikerjakan praktikumnya. Terus kemudian saya saran untuk praktikum yang dokumentasinya menggunakan video, jangan dikasih di Google Drive lah ya. Anda buat YouTube channel, terus kemudian upload YouTube channel di situ, terus kemudian linknya baru dimasukkan ke laporan. Sehingga jelas kalau itu yang membuat Anda. Karena apa? Dari YouTube channel Anda. Gitu. Jadi keabsahannya lebih jelas daripada Anda kirim link Google Drive. Gitu ya. Terus kemudian kalau diskusi, mungkin diskusi Anda bisa jawab dengan pandangan Anda bagaimana, terus kemudian pandangan ahli bagaimana. Jangan lupa juga apa yang bukan dari kata-kata Anda itu di referensi, dikasih daftar pustaka. Seperti itu ya. Jadi kalau menjawab diskusi, kan saya berikan saran ya saat discussion Anda, berarti Anda harus jawab dengan pandangan Anda, pandangan para ahli bagaimana atau datanya bagaimana, terus kemudian juga berilah juga referensi. Ya referensinya jangan hanya dari bukunya Universitas Terbuka lah, ya banyak kan referensi dari jurnal, dari internet, itu bisa Anda masukkan. Oke, saya kira itu. Kalau Anda ada Izin, Pak, pertanyaan, yuk. Gimana Mas Raka? terkait tugas, Pak. Kan saya sudah upload lewat Google Drive, tapi saya buatnya melalui recording Zoom meeting gitu, Pak. Jadi saya login pakai dua, dan jadi recordingnya dari Zoom gitu. Apa Ya, diperbolehkan, Pak? boleh ya, tapi diupload di YouTube. Nah, Mas Raka punya YouTube channel sendiri gitu. Nah, itu yang membuktikan keabsahan bahwa video itu benar-benar Anda buat adalah diupload di YouTube channel atas nama Raka. Seperti itu. Gitu ya. Kalau Google Drive kan Kalau bisa saja ya, bisa saja keabsahannya kurang. enggak, Pak, Gitu. itu hasil dari Zoom meeting kan di-convert, Pak. Jadinya video, Ya, convert jadi ada video. videonya. Iya, uploadlah di Nah, YouTube. Nah, ini kan oh videonya. sebentar lagi hasil kuliah kita juga saya upload di YouTube. Terus kemudian nanti Hmm, akan saya beri linknya di e-learning gitu. Jadi memang absah ini benar-benar kuliah kita gitu. Atau ini benar-benar tugas dari Anda yang mengerjakan. Gitu ya. oke, Pak. Oke, yang lain Sulfia, Ina, Danti, Nugroho,
Ferdi, atau pada tidur ini? Vicky, Yes, Pak. oh Vicky hadir. Oke, Vicky dari mana Vicky? Dari Hah? Jogja. Wah, belum sudah di mute. Ngomong dulu baru di mute. Jogja, Dari- Pak. Oh, dari Jogja. Oke, gitu ya. Saya kira silahkan kewajiban di e-learningnya juga diselesaikan. Kita kembali lagi di web berikutnya ya. Berarti pelaksanaannya tetap Sabtu. Standarnya sih 7:30 ya. Cuma tadi saya ada tamu sehingga ya kita mundur. Ya antaranya Sabtu malam lah, gitu. Oke, saya kira itu yang bisa saya berikan. Selamat malam semua, selamat belajar semua, selamat menempuh dan merengkuh masa depan yang lebih baik. Salam sehat semua. Oke, bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya end meeting ya. Ya, Baik, Pak. Pak.